Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Laksobi dari kelas 11 Layanan Perbankan 1. Di sini saya akan menganalisis tentang valuasi saham. Pada era ekonomi dan teknologi saat ini, kegiatan investasi semakin diminati oleh masyarakat. Salah satu instrumen investasi yang cukup populer adalah saham karena dapat memberikan keuntungan melalui kenaikan harga saham maupun pembagian dividen. Namun dalam melakukan investasi saham, diperlukan pertimbangan dan analisis agar tepat keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, investor perlu memahami kondisi keuangan dan kinerja perusahaan sebelum membeli saham. Salah satunya cara yang dapat digunakan adalah melalui analisis fundamental. Dalam analisis fundamental terdapat beberapa keuangan yang sering digunakan, antara lain Fresh Book Value atau BVV, Book Value per Share atau BVVS, Earning per Share atau EPS, dan Price Earning Ratio atau PER. Rasio-rasio tersebut dapat membuat dalam menilai apakah harga saham perusahaan tergolong murah, wajar, atau mahal, melihat kemampuan perusahaan dalam melakukan laba. Yang pertama, ada pengertian valuasi saham. Valuasi saham adalah proses menentukan nilai wajar suatu saham berdasarkan kondisi keuangan perusahaan, kinerja, dan prospek di masa depan. Ya, valuasi saham digunakan untuk mengetahui apakah suatu saham tergolong murah atau undervalued, atau mahal atau overvalued. Selain itu, valuasi saham juga merupakan bagian penting dalam analisis investasi karena membuat investor memahami apakah harga pasar suatu saham sudah mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan tersebut. Dalam melakukan valuasi, investor dapat meminimaliskan resiko kerugian dan meningkatkan peluang memperoleh keuntungan. Valuasi saham bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa metode dan rasio keuangan seperti PBV, EPS, dan PER yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, ada tujuan valuasi saham adalah menentukan nilai wajar suatu saham, membantu investor dalam mengambil keputusan membeli, menahan, atau menjual saham, mengukur kinerja dan kesehatan perusahaan, membandingkan nilai pasar dengan perusahaan lain di industri yang sama, mengidentifikasi saham yang memiliki potensi keuntungan di masa depan, mengurangi risiko dalam mengambil keputusan investasi, menjadi dasar dalam analisis keuangan, dan merencanakan investasi jangka panjang. Yang ketiga, jenis-jenis valuasi saham. Dalam analisis saham terdapat beberapa jenis valuasi yang umumnya digunakan untuk menilai kinerja dan harga wajar suatu saham, yaitu ada Price Book Value atau PBV. PBV adalah rasio yang membandingkan harga saham dengan nilai buku per saham. Rasio ini digunakan untuk menghitung harga saham yang lebih tinggi atau rendah dibandingkan nilai aset bersih perusahaan. Jika PBV kurang dari 1, saham cenderung dianggap murah atau undervalue, sedangkan jika PBV lebih dari 1, saham dianggap overvalued atau mahal. Rumusnya yaitu PBV sama dengan harga saham dibagi nilai buku per saham. Rumus kedua yaitu Book Value per Share atau BVPS. BVPS adalah nilai buku per lembar saham yang diperoleh dari pertimbangan ekuitas dengan jumlah total dengan jumlah saham beredar. BVPS menunjukkan nilai kekayaan bersih perusahaan yang dimiliki oleh setiap pemegang saham. Semakin tinggi BVPS, semakin besar nilai aset yang dimiliki per lembar saham. Rumus BVPS adalah ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Rumus yang ketiga ada Earning per Share atau EPS. EPS adalah laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap lembar saham. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan
Semakin tinggi EPS, semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bagi investor. Rumus EPS itu sendiri adalah laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Rumus keempat ada Price Earning Ratio. PER adalah rasio yang membandingkan harga saham dengan laba per saham atau EPS. Rasio ini digunakan untuk menilai apakah harga saham sudah sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. PER yang rendah dapat menunjukkan saham murah, sedangkan PER yang tinggi dapat menunjukkan saham yang mahal. Tergantung kondisi perusahaan dan industrinya. Rumus PER adalah sama dengan harga saham dibagi EPS. Di sini ada data perusahaan PT Bank SMBC. Nama sahamnya itu BTPN. Di sini diketahui ekuitasnya itu sebesar 58 triliun 700 miliar. Dan laba bersihnya itu sebesar 456 miliar. Dan harga saham beredar itu di 9 miliar 850 juta. Harga sahamnya itu di 2.200. Nah, di sini diminta di perhitungan BPVS, BVV, EPS dan PER. Di sini menghitung BPVS yaitu ekuitas dibagi saham beredar. Ekuitas itu sendiri ada di 8 triliun 700 miliar dibagi 9 miliar 850 juta itu dapat di 5.959 per lembar. Nah, BPV-nya itu sama dengan harga saham dibagi BPVS yaitu 2.270 dibagi 5.959 yaitu sama dengan 0,3 kali. Itu BPV-nya itu lebih rendah karena BVV tergolong murah atau under value. Nah, di sini EPS-nya itu laba bersih dibagi saham beredar yaitu 456 miliar dibagi 9 miliar 850 juta yaitu didapat di 46,3. Nah, di sini saya menghitung dengan kuartil. Nah, di kuartil itu kan per 3 bulan. Nah, di sini saya dikalikan 4. Jadi per kuartil kan 3. Nah, 3 kali dalam setahun kan ada 12 bulan. Nah, 3 kali 4 kan 12 bulan. Nah, 6,3 dikali 4 itu dapat di 185,2. Nah, PER sama dengan harga saham dibagi EPS yaitu 2.270 dibagi dengan 185,2 itu didapat 12,26 kali. VPS berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai BVPS sebesar 5.959 yang berarti setiap lembar saham memiliki nilai bukunya sebesar 5.959. Harga saham bukunya jadi harga saham per lembarnya overvalued atau mahal. BVV-nya itu sebesar 0,38 kali, di bawah 1 kali menunjukkan harga saham Bank SMBC masih diperdagangkan di bawah nilai bukunya, sehingga saham dapat dikaitkan realite murah atau under value. EPS-nya menentukan bahwa EPS sebesar 185,2 per saham, artinya satu lembar saham menghasilkan laba sebesar 185,2 selama satu periode. Nilai PER sebesar 12,26, artinya investor harus membayar sekitar 12,26 kali dari laba per saham perusahaan untuk membeli saham
BTPN. Nah, di sini saya akan menghitung jika saya memiliki uang 1 miliar, berapa keuntungan yang kita peroleh dalam membeli saham ke Bank SMBC atau nama sahamnya itu BTPN. Diketahui harga saham yaitu sebesar 2.270.000. Uang yang kita miliki itu 1 miliar. Nah, EPS-nya itu ada di 185,2. Nah, di sini kita ketahui dividennya itu di sebesar 45,31. Nah, satu notnya itu 100 lembar atau ya 100 lembar. Nah, perhitungannya itu yang pertama jumlah saham yang didapat, menghitung jumlah saham yang didapat. Modal awal dibagi harga saham, yaitu 1 miliar dibagi dengan harga saham. 1 miliar dibagi 2.270. Nah, yang kita dapat sahamnya itu di sebesar 440.520 per saham. Nah, harga per lotnya itu jumlah saham yang didapat dibagi per lot. Per lot itu 100. Nah, yaitu sama dengan 440.528 rupiah dibagi 100, yaitu yang kita dapat per lotnya itu di 4.450 per lot. Total dividen yang didapat, estimasi dividen, yaitu saham yang harga saham per lembar yang kita dapat dikali dividen. Saham yang kita dapat itu di 440.528 dikali dengan 45,31. Nah, yang kita dapat dividennya itu di sebesar 19.960.324. Nah, ini yang total dengan dividen. Nah, yang satunya itu dihitung dengan EPS, yaitu sama aja dengan kayak dividen, yaitu saham yang kita miliki sebesar 440.528 dikali dengan EPS-nya itu sebesar 185,2, itu didapat sebesar 81.600.000. Nah, di sini dividen yield-nya itu EPS dibagi harga saham, yaitu sebesar dividennya 45,31 dibagi 2.270. Di sini sebesar dapat di 1,99%. Nah, dari modal 1 miliar pada saham SMBC Indonesia Tbk, nama sahamnya itu BTPN, dengan harga saham 2.270 per lembar, investor memperoleh sekitar 440.528 lembar saham dengan dividen tunai sebesar 45,31 per saham. Maka estimasi dividen yang diterima adalah sebesar sekitar 19.960.326 per tahunnya, dengan dividen yield-nya sebesar 1,99%. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah berdasarkan analisis valuasi saham menggunakan metode PBV, BPVS, EPS, dan PER, dapat disimpulkan bahwa saham perusahaan berada dalam kondisi yang cukup baik. Dalam hal ini terlihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau EPS yang tinggi serta PER yang relatif rendah. Meski nilai PBV menunjukkan harga saham di atas nilai bukunya, namun kondisi tersebut masih tergolong wajar dan mencerminkan kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan. Jadi sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian, bye.